lagi ke channel kami Aksara Nusantara. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel kami, silahkan untuk menonton video perkenalan kami terlebih dahulu yang sudah kami upload sebelumnya ya, agar kalian lebih mengenal seperti apa sih channel Aksara Nusantara ini. Oke Sobat Aksara, jadi pembahasan di video kali ini berkaitan dengan waktu loh. Nah, berbicara soal waktu nih, pasti ada gak di antara kalian yang merasa bahwa waktu 24 jam dalam satu hari itu masih kurang untuk kita melakukan berbagai aktivitas? Apalagi bagi kalian yang masih berstatus sebagai mahasiswa, pastinya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah kan? Atau bagi kalian yang bekerja di suatu perusahaan, perkantoran, dan lain sebagainya, pasti membutuhkan waktu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Nah, dari beberapa tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan itu, ada nggak di antara kalian yang masih ngerasa bahwa waktu 24 jam dalam satu hari itu masih kurang untuk kita menyelesaikan beberapa tugas atau pekerjaan yang semakin hari itu malah semakin menggunung? Nah, Sobat Aksara sekalian, pada dasarnya manusia itu memiliki waktu yang sama loh, yaitu 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 4 minggu dalam satu bulan, dan 12 bulan dalam satu tahun. Tapi kenapa ya kok masih ada di antara kita yang merasa bahwa waktu yang kita miliki itu masih kurang untuk kita melakukan berbagai aktivitas? Nah, hal itu disebabkan karena ketidakmampuan kita dalam mengatur waktu loh Sobat Aksara. Lalu bagaimana sih agar kita bisa mengatur waktu dengan baik? Buat kalian yang ingin tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Untuk bisa mengatur waktu, ada beberapa hal yang perlu Sobat Aksara perhatikan loh. Nah, yang pertama, membuat list. Di sini Sobat Aksara bisa membuat list harian. Misalnya, aktivitas apa saja sih yang akan kalian kerjakan pada hari ini? Nah, dengan list tersebut, maka kegiatan dan waktu kalian akan semakin teratur loh. Dan jangan lupa tuliskan list itu di kertas agar kalian tidak lupa apa yang akan kalian kerjakan di hari ini. Yang kedua, jauhi sosial media. Nah, yang kedua ini pastinya akan terasa sulit bagi beberapa orang. Karena di zaman sekarang, sosial media sudah merupakan kebutuhan bagi beberapa orang. Tapi, yang perlu Sobat Aksara ketahui, ternyata sosial media ini bisa memakan waktu loh, bahkan bisa membuang waktu kita secara sia-sia. Misalnya nih, ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu, lalu ada saja teman kita yang menelpon, ngechat, atau misalnya ada notif dari Instagram, TikTok. Nah, hal itu bisa membuat fokus kita terganggu, sehingga pekerjaan yang seharusnya selesai di jam sekian malah akan selesai semakin lama. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya jika Sobat Aksara sedang mengerjakan suatu pekerjaan, fokus pada pekerjaan itu terlebih dahulu dan jauhi sosial media untuk sementara waktu, agar kita tidak mengulur waktu. Yang ketiga, buatlah target harian. Nah, agar waktu kita semakin teratur lagi, alangkah lebih baiknya jika Sobat Aksara membuat target harian. Misalnya, hal apa yang harus kita selesaikan hari ini? Atau hal apa sih yang harus kita dapatkan hari ini? Nah, semua target harian itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang keempat, buatlah prioritas. Nah, hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengatur waktu loh Sobat Aksara, karena di sini kita bisa memilih hal apa aja sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga kita bisa memprioritaskan hal yang paling penting untuk kita kerjakan terlebih dahulu agar kita tidak dikejar waktu. Yang kelima, stop multitasking. Nah, di sini pasti ada nih di antara kalian yang masih mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Namun faktanya, hal itu belum cukup untuk mengoptimalkan waktu kita loh Sobat Aksara. Jadi, ketika kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan, fokuslah untuk menyelesaikan pekerjaan itu, baru kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Yang keenam, manfaatkan dead time. Gimana sih caranya agar kita bisa memanfaatkan dead time dan tidak membuang waktu secara sia-sia? Nah, misalnya nih, kita sedang menunggu seorang teman atau guru pengajar datang di dalam kelas. Nah, di situ kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi loh, seperti
mengulang materi minggu lalu atau mempelajari materi yang akan dibahas di hari itu, atau kita juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai, sehingga dengan begitu kita bisa menggunakan waktu luang kita itu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang terakhir, menambah referensi. Nah, sobat aksara sekalian, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak cara untuk mengatur waktu agar kita menjadi lebih produktif lagi loh. Jadi, kami sarankan untuk sobat aksara agar selalu menambah wawasan dan pengetahuan lewat sumber-sumber lainnya, misalnya dari artikel, jurnal, atau buku mengenai manajemen waktu. Nah, itu tadi beberapa tips agar kita bisa mengatur waktu kita dengan baik dan agar kita tidak membuang waktu kita secara sia-sia. Jadi, jika kalian suka video ini, jangan lupa di klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya ya, agar mereka tidak ketinggalan info-info bermanfaat dari channel ini. Dan jika kalian memiliki tema yang menarik untuk kita bahas di video selanjutnya, silahkan diklik di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Aksara. Bye-bye.